Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika Mela Pratiwi dengan NIM 011 0223 177. Saya dari NE 01, Prodi Teknik Informatika dari kampus STT Terpadu Nurul Fikri. Saya di sini ingin menjelaskan bagaimana cara kerja MPLS, MPBGP, dan NLRI. Di sini yang pertama itu ada cara kerja MPLS. Sebelum saya menjelaskan cara kerjanya, saya ingin menjelaskan dulu MPLS itu apa sih? Jadi MPLS itu atau Multi Protocol Label Switching merupakan sistem komunikasi berbasis IP yang membantu memudahkan manajemen trafik data di dalam perusahaan. MPLS itu mempunyai fungsi untuk mengirimkan data berdasarkan prioritas pada label data yang dilewati, sehingga terjamin keamanannya. Nah, label data ini tuh biasanya berisi informasi tujuan node selanjutnya, kemana paket akan dikirimkan. Nah, paket-paket tersebut nantinya akan dilepaskan serta diberi label baru. Kemudian diteruskan ke label switching pad. Nah, langsung aja ke cara kerjanya. Jadi, cara kerja MPLS itu yaitu menggabungkan kecepatan switching pada layer 2 dengan routing dan skalabilitas pada layer 3 dengan menyelipkan label di antara keduanya. Label yang diselipkan ini biasanya dihasilkan oleh LSR atau label switching router. Dalam pengoperasian ini, MPLS sendiri umumnya membutuhkan sistem switch aspir yang dibubuhi dengan label. Label inilah yang nantinya mengendalikan pengiriman paket yang dilakukan oleh MPLS. Nah, di sini ada topologi MPLS-nya. Di sini saya akan menjelaskan cara kerjanya langsung. Nah, yang pertama di sini di R1 ini kan ada customer edge. Nah, customer edge ini tuh di sini mulai mengirim data dari LAN 1 menuju LAN 2 lewat jaringan MPLS. Nah, pada router 2 itu kan ada layer. Layer itu tuh label edge router. Router 2 ini sebagai layer menerima paket dari CE, dia menambahkan label MPLS di header paket. Label ini berfungsi untuk menggantikan IP address di routing. Terus paket yang udah di label masuk ke jaringan core MPLS, router 3 dan router 4 adalah bagian core dan bekerja sebagai LSR. Nah, mereka hanya membaca label, mengganti label nama dengan label baru sesuai label forwarding, lalu meneruskan paket ke router berikutnya. Nah, di ujung jaringan eh, alias router 5 ini menerima paket dengan label terakhir. Nah, R5 ini menghapus eh, label MPLS dan meneruskan paket ke CE tujuan, yaitu LAN 2. Nah, paket akhirnya sampai ke LAN 2 tanpa ada masalah. Semua proses routing di jaringan MPLS ini dilakukan dan cepat menggunakan label tanpa membaca tabel IP di setiap loop. Next, ada cara kerja MPBGP. Pengertian dari MPBGP sendiri itu, jadi MPBGP itu kan multi protokol BGP. Nah, eh, MPBGP itu tuh versi level up dari BGP biasa. Kan kalau BGP biasa itu cuma bisa tukar-tukaran rute IPv4. Eh, Kalau MPBGP ini tuh lebih fleksibel karena bisa dukung protokol lain kayak IPv6 atau MPLS PBN. Router yang pakai MPBGP ini bisa saling tukar informasi tentang rute-rute jaringan yang tersedia. Tapi informasinya lebih detail karena
bisa mencakup banyak jenis traffic. Lanjut ke cara kerjanya aja. Jadi yang pertama itu MPBGP bertukar informasi rute antara router untuk berbagai jenis jaringan seperti IPv4, IPv6, atau MPLS VPN. Setelah menerima banyak informasi rute, MPBGP memilih jalur terbaik berdasarkan atribut seperti aspek, local preference, atau next hop. MPBGP menggunakan jaringan untuk berbagai kebutuhan secara bersamaan. Misalnya, satu router dapat menangani trafik untuk internet IPv4 atau IPv6, sekaligus trafik MPLS VPN untuk pelanggan convert tanpa konflik. Nah, MPBGP ini melakukan konfigurasi kebijakan routing sesuai kebutuhan. Contohnya itu, ada sebuah perusahaan yang ingin trafik VPN mereka selalu melalui jalur MPLS tertentu. MPBGP dapat mengatur kebijakan ini agar diprioritaskan sesuai kebutuhan. Next ada NLRI. NLRI itu tuh sendiri tuh mempunyai kepanjangan Network Layer Reachability Information. Jadi intinya itu informasi tentang jaringan mana aja yang bisa dijangkau sama router. Informasi ini biasanya tuh berupa prefix, alamat IP, dan panjang subnet max. Misalnya 192.168.1.0/24. Langsung aja ke cara kerja NLRI. Jadi NLRI itu digunakan oleh router untuk mengirim informasi tentang jaringan mana saja yang bisa dijangkau. Nah, router yang menerima NLRI menggunakan informasi ini untuk membuat tabel routing. Contohnya itu, jika router menerima NLRI dari dua sumber yang berbeda, ia akan mengevaluasi atribut seperti ASP atau next hop untuk menentukan jalur terbaik menuju jaringan tertentu. Nah, jika ada perubahan di jaringan, misalnya itu jalurnya putus, router yang terdampak akan mengirimkan NLRI baru untuk memperbarui informasi rute ke router lain. Nah, dengan NLRI, router tidak perlu menghitung ulang semua jalur setiap saat, karena informasi reachability sudah dikirim secara spesifik dan hanya untuk prefix yang relevan. Mungkin itu saja penjelasan dari cara kerja MPLS, MPBGP, dan NLRI. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.